Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala Rasulillah washabihi wa mawalah amma ba'du. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 Masehi, bertepatan pada tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah. Acara pembukaan BIMTEK UPZ Desa Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman di Jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Berbagai program, misalnya program Saga Saja, satu keluarga, satu sarjana juga ikut memberikan kontribusi. Melalui program ini kita bisa mencapai tujuan dua hal. Yang pertama, meningkatkan derajat pendidikan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Bagaimana hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan? Orang itu miskin karena dia tidak sekolah. Dia tidak sekolah itu yang menyebabkan dia miskin. Dalam istilah ilmu sosiologi namanya lingkaran setan kemiskinan. Nah, untuk memberantas kemiskinan ini kita sekolahkan sehingga anak-anak itu, satu orang dari anak-anak rumah tangga miskin itu disekolahkan oleh pemerintah daerah melalui program Saga Saja. Apakah pemerintah daerah banyak uangnya? Tidak juga. Tetapi ini adalah semangat dari kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya orang Pariaman ini, dan pengentasan kemiskinan. Dari mana dananya? Dari dana pemerintah daerah, dari Basnas, kemudian satu lagi CSR. Jadi setiap tahun Bank Nagari memberikan CSR kepada kita. Dan kemarin saya juga diskusi webinar dengan Ibu yang punya Wardah, Ibu Nurhayati Subakat. Saya juga minta bantuan ke beliau untuk membantu kita dalam program Saga Saja ini. Dan beliau adalah pengusaha wanita sukses orang Minang dan perusahaannya sudah menjadi go internasional. Beliau sangat apresiasi kepada kita, dan insya Allah doakan bersama-sama mudah-mudahan dia juga ikut membantu kita dalam program Saga Saja ini. Kenapa di tahun ini pimpinan Basnas yang mendaftar program Saga Saja 182 orang. Biasanya maksimum 100 orang yang ikut tes lulus di bawah itu, tapi yang mendaftar sudah 182. Dan saya bilang ke Dinas Pendidikan, siapa yang mendaftar dan siapa yang lulus kita kirim semua. Kenapa? Mereka orang tuanya lebih terdampak lagi karena pandemi Covid, sehingga itu program kita harus kita tingkatkan. Makanya bersama-sama kita paduan antara pemerintah daerah dengan Basnas untuk mendukung program ini yang tujuan adalah untuk kebaikan umat atau kemaslahatan umat atau kebaikan bagi masyarakat Kota Pariaman. Nah, yang kedua Basnas juga dengan pemerintah daerah, bagaimana UMKM kecil, para pedagang kecil yang jualan goreng, jualan pisang goreng, jualan salad, jualan kerupuk, dia tetap berkembang. Kadang-kadang dia tidak bisa memulai kembali misalnya bisnisnya kalau dia berhenti bisnis karena sakit atau apa, nggak bisa lagi memulai. Untuk mencari modal 2 jutanya nggak ada dia. Nah, peran-peran inilah dimainkan oleh Basnas sehingga masyarakat ini dengan
bantuan ekonomi produktif bisa kembali berusaha dan menghidupi keluarganya. Nah, begitu besar peran dari Basnas ini untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Dan kadang-kala orang yang sakit misalnya, dia sakit memang sakit, bagi orang miskin ini biaya pengobatan dibantu oleh pemerintah daerah. Tetapi orang yang menunggunya, misalnya istrinya sakit dan suaminya juga tidak bisa bekerja, program ini juga dibantu oleh Basnas dan pemerintah daerah sehingga kehidupan keluarga ini bisa terus jalan. Nah, begitu penting peran dari Basnas ini, sejak dari pendidikan, mengurus orang miskin, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, tentulah memerlukan uang yang cukup banyak. Nah, selama ini Basnas Kota Priaman menerima zakat dari gaji pegawai. Gajinya gaji pokok berungga. Nah, ada lagi tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini banyak dari gaji. Ada lagi tunjangan jabatan, lebih banyak lagi dari gajinya. Nah, nanti kerjasama dengan Badan Pendapatan BPKPD, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM kerjasama itu untuk kembali memungut untuk tunjangan kinerja dengan tunjangan jabatannya. Dan kasih tahu ke mereka bahwa apa yang kita pungut ini adalah tiket mereka untuk menuju surga. Apa nggak mau masuk surga dia? Ya, kemudian kewajiban kita juga sebagai Islam untuk menyisihkan sesuai dengan ketentuan zakat yang harus kita keluarkan. Nah, sisi lain masih banyak dari Basnas ini yang belum dipungut siapa perantaunya yang ada keluar. Misalnya Batang Tejongke, ada Pak Jerman, saya hafal. Kemudian di Sungai Rampai misalnya, Sungai Rampai di daerah utara ada Haji Herman KR, Haji Armen. Haji Armen dia punya banyak toko dan banyak kelompoknya ada di Jakarta. Nah, ini dimanfaatkan oleh UPZ yang ada di desa. Dan desa-desa lain, desa Simpang, ada tokonya banyak juga punya perumahan di Pekanbaru. Kemudian daerah lain juga ada, adik Ongga ini juga merantau di Jogja misalnya. Nah, peran-peran UPZ ini yang bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang rantaunya atau orang kampung yang memiliki penghasilan lebih dari yang lain. Dan bisa juga kadang-kadang kalau mereka memiliki jiwa untuk berzakat, penghasilan pas-pasan pun mereka mau berzakat. Dan yakinlah bahwa dengan berzakat ini rezeki kita akan bertambah. Saya mencontohkan, pernah saya dulu ke Korea, mau pulang ke Pariaman, sisa uang saya $100. Kemudian saya pergi ke pesantren. Di Korea ada juga pesantren Sulamedia. Uang $100 itu saya kasihkan semuanya ke pesantren, ke kotanya, karena nggak ada tukarannya. Kemudian makan malam, tiba-tiba di dompet saya diisi orang $1.000. Contohnya, kalau kita berjuang di jalan Allah, maka rezeki kita akan bertambah lagi. Nah, ini lebih memegang peran sentral lagi. UPZ ini membuat orang untuk berzakat di tingkat desa masing-masing. Dan ini saya pikir banyaklah pahala yang bisa dibuat. Kemudian banyaklah nanti orang-orang Pariaman yang berhak menerima zakat ini bisa membantu berbagai kesusahan yang terjadi apalagi dalam pandemi Covid ini. Karena itu saya sangat menyambut baik keberadaan UPZ ini dan pelatihan diberikan oleh anggota pimpinan Basnas, semuanya ahlinya. Kayak kalau Om Ghazal Manzunit, ahli leadershipnya di kepemimpinannya karena 4 periode menjadi anggota DPR. Kemudian tuanku, ahli sisi agamanya. Ketua Muhammadiyah juga ahlinya. Kemudian Dedi juga ahli di bidang agama. Saya yakin insya Allah dengan pemberian materi yang internal ini, apalagi juga ada dari Kementerian Agama, Kementerian Kota Priaman, dan insya Allah materi pelatihan yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana pengelolaan unit pengumpul zakat UPZ di Desa Kelurahan Kota Priaman ini akan mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan ilmu bagi seluruh anggota UPZ di tingkat desa se-Kota Priaman. Demikian saya sampaikan dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis pengelolaan unit pengumpul zakat UPZ Desa Kelurahan se-Kota Priaman secara resmi dinyatakan dibuka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan bimbingan teknis ini kita laksanakan berdasarkan satu, dasar pelaksanaan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Kemudian duanya telah dikukuhkannya UPZ se Kecamatan se Kota Pariaman. Kemudian daftar isian penyusunan anggaran Basnas tahun 2021. Tujuan agar UPZ se Kota Pariaman dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal dan berdaya guna. Peserta terdiri dari pengurus UPZ Desa Kelurahan Sekota Pariaman yang dibagi atas 4 angkatan. Kemudian tempat di Rumah Dinas Belerum, Rumah Dinas Wali Kota Pariaman. Pelaksanaan angkatan pertama Rabu hari ini 28 Juli 2021 UPZ se Kecamatan Pariaman Utara. Kemudian angkatan kedua besok Kamis 29 Juli 2021 UPZ se Kecamatan Pariaman Timur. Kemudian kita lanjutkan angkatan ketiga Rabu tanggal 4 Agustus 2021 UPZ se Kecamatan Pariaman Tengah. Dan kemudian angkatan terakhir angkatan 4 Kamis 5 Agustus 2021 UPZ se Kecamatan Pariaman Tengah. Nah, kemudian juga ucapan terima kasih tentu kita sampaikan kepada Pak Wali Kota Pariaman, pemerintahan Kota Pariaman adalah memberikan dukungan dan pembinaan yang optimal kepada pengelolaan zakat di Kota Pariaman. Sehingga dengan dukungan tersebut muncul berbagai kebijakan yang memberdayakan. Karena memang yang namanya kebijakan itu adalah suatu sedekah yang sangat luar biasa, yang sangat berharga dari seorang pimpinan. Ya. Orang yang memegang otoritas, sedekahnya yang paling besar itu adalah kebijakan. Kalau secara pribadi mungkin tidak seberapa uang yang bisa diberikan, tetapi ketika kebijakan itu ditetapkan, banyak uang yang akan masuk ketimbang dia secara pribadi memberikan. Jadi terima kasih kepada Pak Wali yang selama ini sudah serius dan sudah memberikan dukungan yang optimal kepada pengelolaan zakat, sehingga dari waktu ke waktu dapat kita saksikan pengelolaan zakat di Kota Pariaman seperti baik. Melaksanakan tes memang sudah diaplikasikan dan kita sangat melihat, kita nyata sekali bahwa usaha-usaha ini adalah nampak dan dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satunya adalah bagaimana desa lurah kita se Kota Pariaman dapat merasakan geliat dari Basnas ini. Salah satunya hari ini kita menggelar bimbingan teknis kepada UPZ kita yang ada di Kecamatan Pariaman Utara, dan insya Allah nanti akan lanjut kepada Pariaman. Kemudian pengelolaan zakat itu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat. Nah, nanti uraian lebih lanjut itu akan dikembangkan berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 2009 tentang pengelolaan zakat. Lalu teknis pelaksanaan dikembangkan oleh PP 14 2014. Lalu kemudian dikembangkan secara teknis oleh peraturan-peraturan Basnas. Bahasa tumbuh. Ini berdasarkan hadis Tirmizi. Sementara menurut etimologi, menurut bahasa artinya sinonim dengan lihat bahasa. Sementara menurut ukuran agama, Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin mendefinisikan ismul lima yukhraju mimma lil makhsusin litasarrufi min makanin makhsusin. Artinya apa? Artinya ini, zakat adalah nama suatu pengambilan tertentu
dari harta tertentu. Jadi penamaan zakat itu tertentu sudah ada dalam Al-Quran, dari harta tertentu. Berarti ini kajiannya kepada zakat mal, zakat harta. Amil ini adalah satu catatan penting bagi kita, karena termaktub dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah itu, Bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqati lil fuqara'i wal masakinina wal amilina 'alaiha. Ada amil di situ. Jadi begitu pentingnya posisi kita Basnas dan UPZ ini. UPZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas sebagai perpanjang tanganan di desa-desa dan kelurahan. Tentu ini yang perlu kita yakinkan diri kita bahwasanya kita ini melakukan ibadah. Jadi pekerjaan kita ini adalah pekerjaan ibadah. Itu dulu yang perlu. Jadi kalau kita sudah meyakini pekerjaan kita ini adalah ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala, tentu kita akan lebih optimal lagi untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini UPZ adalah satu organisasi yang dibentuk oleh Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Nah, jadi Basnas ini, UPZ ini ada 3 tingkatannya. Ya, kalau pusat, Basnas pusat, yang bikin adalah dia bikin UPZ tingkat pusat. Contohnya apa? Dirjen di kementerian ini, gitu kan? Kemudian juga yang berhubungan pusat, BUMN yang tingkat pusat itu mereka yang bikin semua. Termasuk masjid yang pusat apa namanya? Istiqlal. Nah, bentuk UPZ di Istiqlal itu termasuk KW-nya dari Basnas pusat. Kemudian ada UPZ yang tingkat Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Basnas Kota Pariaman beserta pelaksana, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Pariaman Utara, serta Bapak Ibu pengurus UPZ Desa Kelurahan se-Kecamatan Pariaman Utara, dan Bapak hadirin yang berbahagia dan Bapak media dari media yang hadir pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita pada kesempatan kali ini pada sesi ketiga, yaitu membahas mengenai teknis dalam penyusunan RKAT dan laporan UPZ. Artinya yang kita bahas sekarang ini lebih spesifik dari yang sudah kita dengarkan dari pemateri tadi. Ya, untuk